sasaran gue sebenarnya yang terbesar adalah generasi baru di dunia event. Setuju nggak sih? Setuju banget dong. Kan kita udah generasi menolak tua. Gue mau ingetin aja sih, ada beberapa yang gue tahu nggak mau diliput karena takut dibuka dapurnya istilahnya. Iya. Ini KTP-nya Kenny nih. Ternyata namanya bukan Kenny Danu loh. Kenneth, bacanya gimana? Kennedy May Krivani, ribet banget sih. Ternyata bukan Kenny Danu selama ini. Kennedy May Krivani. Oke, selamat sore. Ketemu lagi dengan gue di Evit Event Indonesia Channel. Sore ini gue lagi sama sahabat gue. Ada kita 30 tahun ya. Ada lah ya. 30 tahun lalu. Oh iya 20 tahun. Kenny Danu. Hai, assalamualaikum. Ken, apa kabar Ken? Alhamdulillah baik banget. Ken, mau nanya nih. Sekarang kesibukan apa sih Ken? Ini pakai ini karena berisik nih di pinggir jalan. Gue pegangin. Pegang aja, pegang. Kesibukan gue nyari project. Nyari project udah dapat? Masih pitching. Ada yang kira-kira udah samar-samar agak jelas. Tapi udah mulai ya, dunia event udah mulai ya. Alhamdulillah. Dari bulan ini sekarang apa ya? Maret, dari bulan Februari brief sih sebenarnya udah banyak. Tadi ada yang udah mau jalan tiba-tiba cancel biasa. Kejadian klasik tuh. Asli. Makin klasik lagi. Tren hashtag event cancel. Oh oke. Hashtag event cancel. Event nggak jadi, lupakan event. Kayak kolaborasi. Alhamdulillah. Sekarang ini justru kebanyakan malah kolaborasi. Iya. Kolaborasi karena kan yang gue tahu ada beberapa teman-teman juga timnya banyak yang bubar kan. Iya. Jadi sedikit ya. Teman-teman IO itu jadi sedikit pegawainya. Iya. Jadi akhirnya banyak yang berkolaborasi. Iya. Nah gue sendiri sebenarnya sekarang kan lagi ngebangun lagi baru sendiri kan gitu. Nah ya mulai jualan, mulai ngajak teman sana sini. Hai pembeli, dengarkan lagi jualan. Hai pembeli. Kenny Danu punya bendera baru. Ya, namanya Lab. Lab itu apa? Lab itu sebenarnya singkatan dari namanya tuh sebenarnya agak panjang. Laskatia, Kadima, Labda Jaya. Susah ya? Nah justru itu supaya nggak disebut-sebut orang lah ya. Iya. Kan gue ngomongnya susah kan. Terus kita mikir apa ya gitu. Akhirnya ketemulah Lab. Nah Lab itu di samping akhirnya namanya agak catchy, hidup di masa pandemi, orang sih mikirnya pasti langsung laboratorium kan gitu kan. Tapi justru itu yang bikin menarik bahwa kan lo tahu kalau di lab itu adalah kumpulan orang-orang pintar memformulasikan gitu ya, lebih ke gitu lah, menyuling gitu. Jadi ya udah akhirnya lab, logonya tetap kayak laboratorium. Artinya orang bisa mengkonotasikan dengan sebuah laboratorium kreatif gitu? Yes. Berusaha untuk kreatif. Kata-kata yang sering gue sebut sih, tapi nggak gue jadiin brand, tapi sering gue sebut bahwa kita butuh laboratorium kreatif dan bukan hanya kepada orang kreatif, tapi seluruh kantor jabatan apapun kita harus ada di laboratorium itu. Iya, dan di laboratorium itu kan sebenarnya wadah ya. Di mana banyak sekali orang yang bisa berkolaborasi untuk membuat sesuatu yang entah itu ide, entah itu apalah bentuknya. Gitu. Ken, gue mau nanya ini, mudah-mudahan lo sukses dengan usaha lo ya. Amin. Tapi karena beberapa waktu lalu Kenny kan pernah ada di YouTube juga, ya kan? Terus kita beberapa kali mengadakan workshop dan lo menjadi moderatornya. Gue kemarin kan kepikiran tentang Evit ya, tentang Evit channel ini, bahwa mungkin orang sudah mulai bosan ngeliat gue kan, gitu. Udah mulai tua gitu ya, udah nggak sedep gitu kan. Sehingga gue berpikir, mau kemana sih lo? Siapa nih yang bisa gue ajak? Gitu. Kira-kira pendapat lo sendiri nih kan tentang Evit gimana channel ini? Iya. Gue kan udah lihat beberapa lah ya Evit. Gue senang banget sih. Basically gini, waktu yang diajak-ajak backstagers buat jadi moderator segala macam, itu tuh gue kan emang seneng banget karena yang pertama gue tuh seneng banget yang namanya sharing. Gue seneng banget yang namanya berkumpul. Gue seneng banget yang namanya baru kenal orang lagi.
Seneng kumpul kayak kebo. Iya. Terus. Iya, terus di mana yang pertama waktu itu gue pikir selain gue emang kan gue berapa kali misalnya dimintain bantuin gitu ya, gue nggak berani komit tapi gue seneng bantuin gitu kan. Ya udah ayo gitu. Nah terus pada saat kita ngomongin sharing session itu gue seneng banget karena yang pertama gue pasti dapat ilmu. Teman-teman yang lain juga dapat ilmu. Nah Evit ini kan juga tujuannya itu kan, untuk sharing sama teman-teman, menjelaskan, menceritakan gitu. Kan YouTube gue yang lama juga judulnya Cerita Kenny, gitu kan. Jadi emang konsepnya cocok. Konsepnya cerita dan kan gue sempet bilang sama lo ajak dong biar lo nggak sendirian gitu loh. Jadi di Evit ini sekarang bukan cuma gue, tapi nanti sometimes kalau Kenny lagi kosong, nanti ada Kenny juga yang akan menggali cerita-cerita tentang dunia event, ya kan? Teman-teman siap-siap kita datangi, kita gerebek. Kan kalau kira-kira nih Evit berkembang gitu ya, lo ada nggak sih kepikiran bahwa membawa lo ke satu tempat, satu cita-cita barangkali Evit itu sendiri gitu? Kalau gue kan pengen jadi media. Evitnya sendiri? Kalau gue sih belum jadi media, lo jadi direkturnya. Oke. Nah, teman-teman. Oke. Kalau Evit jadi media, nanti Kenny jadi direktur. Iya. Amin. Jadi lo nggak bisa nggak tahu kan, harus tahu kan, mendalami lebih dalam. Iya. Kalau gue tuh ya kan. Apa yang susah sih dari bertanya sama orang, menginterview, kendala lo apa kan? Apa ya? Apa lo harus ada kerangkanya? Kalau gue kan naskahnya, kalau gue kan spontan. Kalau gue kan basically biasanya pointers kan. Oke. Dari pointers itu biasanya gue kembangin sendiri. Terus kan sebelumnya pendalaman materi orang yang mau kita ajak ngobrol. Iya. Kita harus latar belakangnya. Iya. Habis itu kita baru bisa berkembang pertanyaan dan segala macam. So far sih gue nggak pernah menemukan kesulitan sih, karena emang gue doyan ngobrol. Kecuali narasumbernya kaku. Susah diajak ngomong. Kayak kanebo kering. Kanebo masih bisa dibasahin. Masih bisa dibasahin. Iya kan? Ini susah banget ya. Susah banget. Harus gitu. Gunting-gunting. Iya, tapi gue tuh pengen banget. Karena kan gue sering lihat lo sering liput-liput event ya. Gue tuh pengen banget visit apa sih tuh pertunjukan yang kayak sirkus yang dari Prancis itu loh. Oh, Cirque du Soleil. Nanti kita kesana kalau Evit udah banyak rezeki ya. Amin. Karena itu cita-cita banget kita ada di situ. Dia kan keliling dunia. Enggak, sekarang ada di Dubai. Pertunjukannya sudah dibeli. Iya. Sekarang di Dubai setiap saat ada. Kalau nggak salah ya terakhir gue baca beritanya Cirque du Soleil sudah dipindahkan ke Dubai. Gitu. Kita harus ke situ, Pak. Kita harus ke sana. Harus itu gila, itu parah. Itu stage-nya bisa begini, bisa ada air di stage, jadi pegunungan pasir. Wah. Karena gue pernah nonton semacam dokumenternya mereka. Itu dari proses rekrutmen apa segala macam itu keren banget gitu. Maksudnya emang ngebuka kita ada yang udah pernah nonton ke sana. Mas Aco. Iya, tapi nonton kan. Iya, dan kesannya diceritain ke gue begitu dia pulang. Jadi gue makin gregetan, anjing gila. Dia bilang kita lagi nonton tiba-tiba bisa ada laba-laba raksasa banyak naik ke atas kita gitu, dan itu robotik gila sih. Ya gue kebayang, gue pengen banget kita bisa ke sana, kita ada di backstage, kita ketemu sama orang-orang geniusnya, ngobrol sama penari-penarinya. Sebelum ke sana ke Singapura dulu lah ya. Iya. Kita pengen banget, mudah-mudahan Evit ini berkembang dan isinya memberikan inspirasi yang bukan hanya podcast video, tapi kita juga bisa visit event-event yang keren, gitu kan. Nah kan intinya kan kenapa kita seneng sharing juga kan salah satunya supaya teman-teman yang dinonton nih juga bisa tambah ilmu, hanya dengan duduk di depan handphone atau laptop kan. Gitu. Tapi lo kebayang gak sih kan, karena gue kepikiran ya bahwa Evit ini kan dibentuk untuk menjadi legacy lah ya, gitu, menjadi legacy dan mudah-mudahan menginspirasi orang jadi knowledge baru tambahan knowledge. Sasaran gue sebenarnya yang terbesar adalah generasi baru di dunia event. Setuju gak sih? Setuju banget dong. Kan kita udah generasi menolak tua. Enggak, gue nggak mau bilang kita udah kolonial. Kan gue kolonial. Gue vintage dong. Oh vintage. Oh lebih tua lagi. Enggak, soalnya kan gue bilang Superman ya. Yosan. Lagi main karet dong, main karet. Bubble gum. Nah, apa namanya?
Wajib banget dong, wajib banget. Regenerasi itu kan penting banget. Lo nggak pengen ya kalau di Evit lo punya nama julukan nggak kayak di Danu gitu, misalnya apa gitu, punya nickname gitu. Lo Gue kan Novos kalau gitu gue kan, kayak gitu-gitu. Kan biasa kalau di radio station itu kan suka ada nickname lah ya. Iya. Belum. Ntar pikirin deh. Iya. Lo dipanggilnya apa gitu. Iya, gue selama ini kan dipanggilnya emak sama orang-orang. Nah iya deh, nggak apa-apa, emak aja. Emak kayak ini. Ada dua, emak atau endut. Tapi jangan mama deh. Iya, nanti milenial ya. aku masih muda. Iya. Tetap belum lah. Kalau KD ntar kesannya gimana? Nah, menurut kabar kan paling tidak di Jakarta ya, itu akan banyak event-event keren nih. Iya. Ya, gue udah meneliti lah. Iya. Survei kecil-kecilan ke teman-teman, banyak event-event teman-teman kita akan menyelenggarakan event-event keren. Nah, sesuai dengan tujuannya, mudah-mudahan teman-teman bisa mengundang Evit. Yes. Ya, bisa mengundang Evit. Iya. Ini manfaatnya satu adalah bisa menjadi konten yang menginspirasi orang. Yeah. So that will be social movement. Yes. Gitu ya. Terus yang kedua adalah juga sebenarnya bagian dari kompronya mereka. Iya. Ya kan, menunjukkan bagaimana kehidupan backstage ya sebuah IO. Makanya gue ada jargon ada quotes lah di Evit. IO yang bagus gitu, yang terpercaya adalah yang berani menunjukkan backstage-nya kepada orang. Oke. Jadi teman-teman yang tahu informasi ada event bakalan terjadi yang keren, atau para pemilik IO dan pelaku kalau tahu ada event-event yang mau kita liput gitu. Tapi ini nggak sih? Bayar nggak bayar. Siapin makan aja. Iya, tergantung. Kalau di Mandalika kita butuh transport. Iya. Transport, towing, karena gue naik motor. Iya. Wah, kalau kita bisa ke Mandalika keren tuh. Memalukan sih. Di MotoGP. Mau naik motor kok bawa towing gitu loh. Pulangnya capean. Memalukan sama riders loh. Kalau ada teman-teman yang punya kesempatan ke event internasional seperti Mandalika, boleh nih ngajak-ngajak Evit ke sana ya untuk diliput perusahaannya, kita liput bagaimana kalian kerja, sekalian kita liput MotoGP-nya gitu. Gue mau ingetin aja sih, ada beberapa yang gue tahu nggak mau diliput karena takut dibuka dapurnya istilahnya. Iya. Kita bukan mau ngebuka dapurnya ya, istilahnya tuh kita mau cari kesalahan. Nanti ada editnya gitu kan, ada tit. Enggak, kita tuh pengen memberikan edukasi sebanyak-banyaknya ke teman-teman sih, memberikan informasi kan. Iya. Artinya kita nggak akan mengorek hal-hal yang buruk ya. Iya. Karena dalam setiap event selalu saja ada kejadian misalnya yang nggak kita inginkan. Iya. Itu nggak akan dinaiki. Nggak. Kita juga nggak akan hanya budget. Karena kita berdua punya IO. Kita ngerti. Iya, gitu ya. Paham. Iya, kan? Iya, nggak sampai sedalam itu sih. Kita cuman pengen teman-teman ikut bisa sharing. Iya. Untuk ilmunya yang didapat, karena kan setiap event baru pasti ada ilmu baru kan. Even buat mereka sendiri, pelakunya gitu. Besar atau kecil. Iya. Nah, ya itu sih, balik lagi ke ngomongin sharing juga, sama teman-teman nggak usah khawatir, kita nggak akan ngomongin yang jelek-jelek atau apa. Kita cuman justru sebenarnya yang gue tahu ya, kayak beberapa postingannya Evit itu kadang kan yang diajak ngobrol tuh ya orang-orang event aja yang tahu gitu. Nah, orang-orang yang pengen terjun ke dunia event jadi lebih tahu, jadi lebih terkenal sih menurut gua. Menginspirasi orang-orang untuk masuk ke dunia event. Yes. Satu hal adalah karena Indonesia yang begitu besar, punya banyak spot pariwisata, butuh orang-orang profesional. Bukan cuma sekarang, tapi di masa depan. Gitu. Jadi Evit itu cita-citanya banyak lah. Kita pengen keliling Indonesia, pengen ketemu sama sahabat event di semua kota, pengen visit ke luar negeri gitu ya. Ya itu mudah-mudahan, insya Allah. Ya, karena teman-teman jangan khawatir. Pemerintah kita, Dinas Pariwisata itu mensupport teman-teman yang mau punya event di daerah-daerahnya sendiri. Oh, itu KEN ya? Ya, jadi kan dengan adanya Evit, dengan kalian bisa tambah belajar lagi, bisa kebuka mungkin ide-idenya, bisa bikin. Dan teman-teman di daerah jadi bisa diketahui sama IO agensi pusat yang butuh IO di daerah. Betul. Gitu. Siapa yang terbaik di sebuah kota? Wah, munculnya di Evit. Gitu. Iya, jadi daripada kalian mengeluarkan budget promosi yang mahal di advertising agency, mendingan kalian telepon Evit. Iya. Karena berkampanye di Evit atau berpromosi di Evit itu bagian dari strategi marketing yang kita sebut sebagai berdialog. Iya kan, itu kan sebuah konten yang dibangun untuk memunculkan profiling. Jadi orang
lo kalau misalnya klien pengen tahu kerjaan update lo, ya kasih aja link Evit waktu kita lagi di situ. Gitu. Itu juga dan bisa. Audiens kita kan dari Sabang sampai Merauke kan? Iya, harusnya. Iya. Sekarang Evit udah lebih dari 1.400. Wow. Udah lebih dari 1.400 dan engagementnya juga gue pengen ke generasi muda. Kemarin baru Evit bikin workshop dengan Poltek Makassar dan lumayan berhasil. Nah ini akan berlanjut terus. Terus gue lihat animonya juga cukup oke ya. Bagus. Bahkan banyak pertanyaan yang nggak bisa gue jawab karena waktunya nggak cukup. Iya. Oke. Oh, berarti itu bisa masuk agenda satu lagi. Jadi buat teman-teman kampus yang pengen mengundang. Oh, iya, sangat pembicaraan bisa. Mengenai event. Iya. Jadi kalian bisa kontak ke Evit juga, langsung ke Mas Anto Novos atau ketik aja di komen. Di komen. Iya. Nanti kita respon. Tolong visit event kami gitu. Misalnya kampus juga bikin musik kampus, kita harus ngeliput ya nggak apa-apa ngeliput. Iya. Berapa harganya? Enggak kok, cuma tiket pesawat sama hotel. Iya, tiket pesawat, hotel sama kuliner khas. Habis sekali. Ya wis Ken, makasih banyak ya. Thank you banget. Welcome on board di Evit. Mudah-mudahan Evit berkembang dan bermanfaat juga buat Ken. Amin. Siap. Semoga tidak mengecewakan. Siap. Oke teman-teman, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buat teman-teman ngobrol santai, biasanya pulang kerja gitu ya, macet-macet. Dan ini gue lagi ada di Fatmawati. Seperti biasa di Klub Kopi, karena di sini paling mudah ya kalau lagi macet, parkir langsung masuk langsung ngopi. Itu gampang banget gitu, nggak ribet. Wifi-nya kenceng, makanannya juga enak-enak, makanan minumannya. Jadi buat teman-teman mampirlah ke sini ke Klub Kopi.